Setelah itu, pengacara menambahkan, selain itu, masalah ini dari sudut pandang hukum, kami tidak tahan. Pertama-tama, barang antik ini adalah salah satu harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang disita Barat dari Indonesia. Dan keluarga Rothschild diam-diam menyembunyikannya di rumah mereka selama bertahun-tahun. Barang antik ini tidak muncul dalam informasi pameran aset atau statistik aset manapun. Dengan kata lain, kami tidak memiliki bukti yang membuktikan bahwa barang antik Indonesia ini milik keluarga Rothschild. Selain itu, barang ini diperoleh Peter dari keluarga Rothschild. Dan Anda baru saja mengumumkan penarikan gugatan tersebut, mengklaim bahwa Peter tidak mencuri apapun dari keluarga Rothschild. Itu semua hanya kesalahpahaman. Logika hukum dari kejadian pencurian sebelumnya berakhir di sini. Konsistensi diri telah selesai, tapi jika Anda tiba-tiba membuat pernyataan kepada pejabat Indonesia dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah koleksi curian dari keluarga Rothschild, maka konteks dan logikanya akan hilang dan bertentangan. Tidak peduli dimanapun itu. Jika kami menggugat, tuntutan kami tidak akan didukung oleh pengadilan. Simon mendengar ini dan seluruh tubuhnya roboh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rekonsiliasinya dengan Peter akan menjadi langkah yang buruk. Seperti yang dikatakan pengacara, dia sudah mengakui bahwa semuanya salah paham. Bagaimana dia sekarang bisa mengusulkan kepada pejabat Indonesia dari jauh bahwa si Fang Baozu yang baru saja kembali ke Indonesia adalah milik pribadi keluarga Rothschild? Jika dia benar-benar melakukan ini, bukankah seluruh keluarga akan dipermalukan olehnya? Menyadari bahwa kemungkinan meminta si Fang Baozu kepada Indonesia hampir nol, emosi Simon runtuh satu demi satu tanpa disadari. Dia mengingat semua upaya yang telah dia lakukan dan semua kerugiannya. Dia menderita untuk memulihkan si Fang Baozu, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan mentalitasnya. Tubuhnya gemetar, dan dia berteriak hampir dengan marah. Dasar Peter sialan, bagaimana dia bisa mengirim si Fang Baozu kembali ke Indonesia? Aku tidak punya permusuhan dengannya. Kenapa dia melakukan ini padaku? Dia tidak hanya mencuri barang-barangku, tapi juga menyeretku ke dalam rawa opini publik, menyebabkan Rothschild menderita krisis opini publik terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Sekarang reputasiku tidak hanya hancur, tapi si Fang Baozuan tidak pernah kembali. Dan semua investasiku untuk mendapatkan kembali si Fang Baozuan telah sia-sia. Yang paling menjijikkan adalah dia mati dan memasang bom seperti Black Mamba. Aku tidak tahu kapan itu akan meledak. Aku membencinya. Aku berharap dia bisa hidup kembali dan aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri lagi. Saat ini, Simon hanya merasakan satu perasaan di dahinya. Pembuluh darahnya tiba-tiba menonjol. Tekanan darahnya langsung naik, dan otaknya sudah sedikit pusing. Putra bungsunya David tidak memperhatikan sesuatu yang aneh pada ayahnya. Ketika dia mendengar nama Black Mamba, dia bertanya dengan heran, "Ayah, Black Mamba apa yang baru saja kamu sebutkan?" Begitu David bertanya, dia menemukan tubuh Simon tua mulai bergerak-gerak saat ini. Matanya melebar dan pupil matanya mulai membesar. Melihat kejang ayahnya semakin parah, dan tubuhnya terjatuh ke belakang tak terkendali. David dengan cepat melangkah maju untuk menahannya, dan bertanya dengan gugup, "Ayah, ada apa denganmu?" Keadaan Simon kejang-kejang hingga mulutnya berbusa. Benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan tubuhnya gemetar hebat seperti tersengat listrik. Kemudian, bau busuk datang, dan David merasa ngeri saat mengetahui ayah tuanya sedang mengompol. Dia menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan hendak berteriak minta tolong. Tapi pengurus rumah tangga dan dokter keluarga sudah bergegas. Ada alat deteksi khusus di pergelangan tangan dan jantung Simon. Itu dapat memantau indikator utama tubuhnya dan perubahan halus di hatinya secara real time. Saat Simon merasa pusing,
pengurus rumah tangga dan dokter sudah mendapat peringatan. Dokter bergegas masuk dan melakukan pemeriksaan sederhana pada Simon. Lalu berkata dengan sangat gugup, "Tuan, kemungkinan besar dia menderita stroke. Kita harus memanfaatkan waktu untuk perawatan darurat." Pengurus rumah tangga harap segera menghubungi departemen medis dan minta petugas darurat untuk segera bergegas. Juga beritahu dokter darurat dan minta mereka bersiap-siap. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengambil Simon dari David, membiarkannya perlahan berbaring di lantai. Memiringkan sedikit badannya, lalu mengeluarkan suntikan dan menyuntikkannya langsung ke tubuh Simon. Perkebunan keluarga Rothschild seperti kota kecil. Mereka memiliki institusi medis yang lengkap di sini. Institusi medis ini bekerja sama dengan Mayo Clinic dan Rumah Sakit Johns Hopkins. Dua rumah sakit teratas. Di kawasan keluarga Rothschild, anggota keluarga Rothschild diberikan layanan medis terbaik di seluruh dunia barat. Dengan bantuan penuh dari dua rumah sakit terkemuka, ditambah dengan kemampuan finansial keluarga Rothschild yang tak tertandingi. Klinik keluarga yang hanya melayani anggota inti keluarga ini dapat memberikan perawatan darurat, penyelamatan, dan medis terbaik di barat. Layanan bedah dan bahkan radioterapi dan kemoterapi juga tersedia. Segera, beberapa dokter darurat bergegas secepat mungkin. Dan mereka segera mendorong Simon yang menderita stroke ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan darurat. Ketika David melihat ayahnya dikirim ke ruang gawat darurat untuk pertolongan pertama, dia segera memberitahu semua anggota keluarga langsung tentang keadaan darurat tersebut. Sebagai putra tertua, Jack saat ini sedang menatap ponselnya di Kanada. Beberapa menit yang lalu, dia mendapat kabar tentang kembalinya si Fang Baozuan ke Indonesia. Jadi dia terus melihat ponselnya, menunggu kabar dari anggota keluarga tentang ayahnya yang sakit mendadak. Jack juga tahu betul bahwa ayahnya sudah tua dan telah mengalami banyak pukulan akhir-akhir ini. Jika berita kembalinya si Fang Baozu ke Indonesia sampai ke telinganya, ini akan menjadi pukulan telak baginya, dan penyakit serius akan menjadi pukulan telak. Bahkan dia mungkin akan mati karena kegembiraannya. Pada saat ini, pemberitahuan push tiba-tiba muncul di telepon. Itu adalah perangkat lunak komunikasi yang digunakan secara internal oleh keluarga Rothschild. Jack sangat gembira dan dengan cepat membuka notifikasi push. Dan kemudian melihat pesan yang dikirim oleh saudaranya David di grup. "Ayah menderita stroke. Tolong segera kembali ke keluarga secepat mungkin." Mereka yang tidak berada di New York juga harus kembali secepat mungkin. Melihat kata stroke, Jack sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa membuka mulutnya. Dalam keluarga Rothschild, kesehatan Simon adalah prioritas utama. Ini bukan hanya karena dia adalah kepala keluarga, tapi juga karena kesehatannya mengalami masalah serius. Keluarga Rothschild akan memulai transisi antara ahli waris dan kepala keluarga saat ini sesuai dengan peraturan. Sebagai ahli waris pertama yang sah, Jack harus kembali ke keluarga secepat mungkin saat ini dan untuk sementara waktu mengambil alih urusan penting keluarga. Namun, ini hanya escrow. Berapa lama itu akan bertahan? Ataukah dia akan langsung mewarisi gelar patriark? Posisinya tergantung pada kondisi fisik patriark Simon saat ini. Jika Simon pulih dengan baik, Jack akan mengembalikan hak pengelolaan kepadanya. Tapi jika dia gagal pulih, Jack akan terus mengambil alih sampai Simon meninggal atau Simon sendiri secara sukarela menyerah. Stroke jelas merupakan penyakit mendadak yang sangat serius. Jika penyelamatan tidak dilakukan tepat waktu, hal ini dapat mengancam jiwa. Sekalipun penyelamatan dilakukan tepat waktu, hal itu akan disertai dengan banyak gejala sisa. Hemiplegia, mulut dan mata bengkok, inkontinensia urin dan feses, serta hilangnya kemampuan berbicara merupakan gejala sisa umum dari stroke.
Khususnya bagi orang lanjut usia berusia 80-an, prognosisnya sangat buruk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.